Anaknya bilang bahwasanya Pak Komar ini dulunya adalah penganut ilmu hitam. Di situ anaknya juga menjelaskan bahwa Pak Komar sering kali keluar masuk rumah sakit yang berbeda. Tapi penyakitnya ini nggak pernah terdeteksi secara medis. Pada saat mantra-mantra ini dirapalkan secara keras, Erwin tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Kain putih yang ada di tangannya itu, ini mulai terasa berat. Jadi seolah ada sesuatu yang menekan dari bawah. Tubuh Pak Komar itu kelihatan membengkak dan ditumbuhi bulu-bulu kasar. Kakinya yang dilihat oleh Erwin dari lutut sampai ujung kaki, ini berubah menjadi semacam kaki babi hutan yang besar dan kukunya juga tajam-tajam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Erwin yang asalnya dari Jakarta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini teman-teman, ceritanya dibagikan oleh sobat kembara yang bernama Erwin. Erwin ingin membagikan pengalaman mistisnya di tahun 2015 ketika dia pernah bergesekan langsung dengan dunia mistis. Jadi Erwin ini teman-teman, dia adalah seorang perawat senior di rumah sakit A yang ada di Jakarta. Jadi bisa dibilang Erwin ini ya sudah makan asam garam lah di dunia medis karena dia kerja di rumah sakit itu sejak tahun 2010. Dan ketika dia kerja di rumah sakit A ini, 4 tahun pertamanya itu berjalan mulus. Di situ penuh dengan rutinitas harian dan juga kesibukan yang melelahkan. Sampai pada pertengahan Juli 2015, ini semuanya berubah. Rumah sakit yang tadinya ini cuma sekumpulan gedung dan lorong, pada saat itu terasa hidup dengan bisikan-bisikan yang dingin. Dan seketika muncul bayangan-bayangan yang melintas dan juga aroma busuk yang kadang tercium tanpa sebab. Dan hampir semua petugas ini merasakan hal ini. Ternyata hal ini ada hubungannya dengan kedatangan seorang pasien misterius di rumah sakit ini. Jadi teror ini dimulai dengan kedatangan seorang pasien bernama Pak Komar. Pak Komar ini adalah seorang pasien laki-laki. Beliau berusia kira-kira 63 tahunan. Pada saat itu, Pak Komar ini dirawat di kamar biasa. Pak Komar ini adalah bapak tua yang waktu itu kelihatan ringkih banget. Tapi di balik tubuhnya yang ringkih itu, ini kelihatan sekali kalau ada aura aneh yang menyelimuti Pak Komar. Nah, di kesempatan itu, ketika Pak Komar ini baru masuk ruangan, Pak Komar ini didampingi anak dan juga istrinya, dan anak-anak Pak Komar ini sudah dewasa semua. Nah, anak-anak Pak Komar ini sempat bisik-bisik ke salah satu perawat yang ada di sana, termasuk Erwin ini dibisiki oleh anaknya Pak Komar. Anaknya bilang bahwasanya Pak Komar ini dulunya adalah penganut ilmu hitam. Di situ anaknya juga menjelaskan bahwa Pak Komar sering kali keluar masuk rumah sakit yang berbeda. Tapi penyakitnya ini nggak pernah terdeteksi secara medis. Jadi di situ selalu ada yang janggal, selalu ada yang nggak masuk akal dari kondisi Pak Komar. Nah, kondisi Pak Komar ini, beliau itu selalu tidur dalam posisi terlentang, dengan selimut itu selalu menutupi sampai bagian leher. Bahkan di siang hari sekalipun, jadi kayak orang kedinginan.
Matanya itu sering kebuka sedikit, menatap langit-langit kamar dengan pandangan kosong, seolah beliau ini ngelihat sesuatu yang orang lain nggak bisa lihat. Nah, udara di sekitar ranjang Pak Komar ini selalu terasa dingin. Ini sampai petugas medis yang ada di sana, ini sampai menandai hal itu. Bahkan ketika AC di kamar ini sudah dimatikan sekalipun, kondisinya masih selalu dingin. Nah, perawat lain ini juga sering mengeluh, mereka sering kali mencium bau aneh. Jadi yang digambarkan oleh mereka ini baunya itu seperti campuran tanah basah dan juga aroma-aroma kemenyan. Itu mereka rasakan setiap kali mereka mendekati kamar Pak Komar. Nah, ada sebuah permintaan ganjil di malam itu. Jadi di suatu malam, Erwin ini kebetulan mendapat giliran jaga shift malam. Waktu itu jam menunjukkan sekitar jam 2 dini hari. Kondisi seluruh rumah sakit ini sepi. Jadi cuma diselingi suara desak nafas dari pasien dan juga ada suara piping monitor yang sesekali terdengar. Terus tiba-tiba ada suara bel panggilan dari kamar 303 yang berbunyi. Erwin langsung jalan menuju ke ruang 303 ini. Nah, ruang 303 ini adalah ruangan Pak Komar. Dan nggak tahu kenapa ketika Erwin jalan menuju kamar Pak Komar itu kakinya terasa berat banget. Tengkuknya ini juga kayak tertindih sesuatu tapi nggak tahu apa. Akhirnya Erwin tetap jalan, dan sesampainya di kamar Pak Komar, Erwin pun masuk. Kamar ini kondisinya gelap, jadi cuma dapat penerangan dari lampu luar ruangan. Karena memang ada pesan dari keluarga Pak Komar ini nggak suka lampu dinyalakan. Jadi Erwin di situ ketika beraktivitas di dalam kamar Pak Komar, dia pakai senter. Nah, Pak Komar ini posisinya berbaring di ranjang, matanya itu terbuka lebar. Dia menatap terus ke arah Erwin, tatapannya kosong dan tatapannya itu dingin banget. Gak lama kemudian, Pak Komar ini ngomong ke Erwin, Mas. Terus Erwin noleh, ya Pak, kenapa Pak? Saya pengen sesuatu. Suaranya itu serak banget. Terus Erwin tanya, ada apa Pak? Bapak butuh apa? Nah, Erwin ketika tanya seperti ini, dia sudah merinding. Terus Pak Komar bilang, saya pengen dibawakan bunga 7 rupa. Sekarang ya Mas. Nah, Erwin ini sempat kaget. Nah, bunga 7 rupa Pak. Erwin sempat bingung. Apa nggak besok aja Pak? Ini sudah malam loh Pak. Tapi Pak Komar menolak. Dia geleng-gelengkan kepala. Nah, memang sebelumnya keluarga Pak Komar ini sudah menitipkan pesan ke semua petugas rumah sakit supaya semua permintaan Pak Komar ini dituruti. Keluarga di situ juga sudah nitip uang ke para perawat. Tapi meskipun uang sudah ada, Erwin merasa permintaan Pak Komar ini aneh. Tapi di situ Erwin pun tetap menuruti. Mau nggak mau, ya dia harus mengabulkan permintaan Pak Komar. Dia langsung cari petugas OB. Di situ ada OB yang namanya Pak Ujang. Biasanya memang Pak Ujang ini orang yang bisa diandalkan lah untuk hal-hal yang seperti ini. Nah, untungnya Pak Ujang ini tahu lokasi beli bunga 7 rupa. Meskipun pada saat itu sudah sekitar hampir jam 3 dini hari. Dan sekitar setengah jam kemudian, Pak Ujang ini kembali dengan bungkusan plastik warna hitam. Langsunglah di situ Erwin mencium aroma melati dan juga aroma bunga mawar. Pokoknya aromanya ini semerbak banget, baunya itu manis sekaligus menusuk. Nah, Erwin langsung membawa bunga-bunga itu ke kamar Pak Komar. Lampu di dalam kamar Pak Komar ini masih tetap mati, ruangan itu masih gelap. Dan di ranjang itu, Pak Komar ini ternyata sudah duduk tegak. Matanya ini langsung menatap tajam ke arah bunga yang dipegang Erwin ini. Terus akhirnya Erwin menyerahkan bunga ini, sambil dia ini bilang, ini Pak, bunga 7 rupanya Pak. Erwin menyerahkan bungkusan itu, dan disinilah Erwin itu kaget. Sampai Erwin ini hampir teriak, karena saking kagetnya. Jadi Pak Komar ini membuat gerakan yang membuat Erwin itu kaget. Untuk ukuran bapak tua seperti Pak Komar, yang kondisi beliau ini sakit, tangan Pak Komar ini menyambar bunga di tangan Erwin itu dengan cepat. Nah, ini benar-benar membuat Erwin itu kaget. Dia robeklah tas kresek hitam itu dan dia langsung makan bunga-bunga ini. Jadi di situ Pak Komar gak hanya sekedar menggigit, tapi melahapnya dengan rakus. Erwin langsung melongo ngelihat itu. Di situ ada suara kriuk-kriuk bercampur dengan suara kecapan dari bibir Pak Komar. Itu terdengar jelas di telinga Erwin. Dan sebagian kelopak bunga itu sempat berjatuhan dari sudut bibirnya. Diiringi dengan sedikit cairan kental yang kelihatan kayak ludah bercampur getah bunga. Nah, mata Pak Komar akhirnya terpejam. Beliau menikmati setiap kunyahan. Wajahnya yang tadinya pucat, ini kelihatan lebih segar setelah makan bunga 7 rupa ini. Tapi tatapan mata Pak Komar ini semakin kosong dan kayak orang yang nggak bernyawa.
Erwin di situ sempat terpaku dan dia jalan pelan mendekati pintu. Di pintu itu, Erwin ini masih sempat ngelihat sosok Pak Komar. Di situ Erwin nggak bisa gerak, perutnya ini mual ngelihat pemandangan yang menjijikkan ini. Di situ Erwin sebenarnya sudah pengen muntah, dia pengen lari, tapi kakinya tuh seolah terpaku di lantai. Dia menyaksikan setiap kelopak bunga yang masuk ke dalam mulut Pak Komar, seolah dia ini sedang melihat sebuah ritual aneh yang nggak seharusnya dia lihat. Dan bau wangi bunga yang tercium ini, itu langsung berubah jadi bau amis yang samar. Seolah di situ ada sesuatu yang nggak alami di dalam tubuh Pak Komar. Dan pada saat bunga yang terakhir ini masuk ke dalam mulut Pak Komar, beliau akhirnya seperti menghela nafas panjang, terus kemudian beliau kembali berbaling, seolah di situ nggak pernah terjadi apa-apa. Jadi tubuh Pak Komar ini kembali ringkih, matanya pun juga kembali sayu. Kejadian aneh ini ternyata nggak cuma dialami oleh Erwin. Banyak beberapa perawat yang juga bersinggungan dengan Pak Komar ini mengalami hal aneh. Salah satunya adalah Anissa. Anissa ini adalah perawat perempuan teman Erwin juga. Dia juga mengalami hal yang hampir sama dengan Erwin. Jadi ceritanya beberapa malam setelah insiden bunga 7 rupa itu, Anissa ini kondisinya selesai memeriksa pasien di bangsal yang ada di sebelah. Waktu itu sekitar jam 3 lebih lah. Rumah sakit itu terasa sangat sunyi sekali. Jadi yang terdengar ya cuma suara troli obat yang didorong oleh Anissa ini. Jadi Anissa ini berjalan menyusuri lorong di lantai 3. Pada saat melewati sebuah tikungan di lorong yang menuju ke area gudang obat, Anissa ngelihat sesuatu yang membuat dia kaget. Di situ dia ngelihat Pak Komar ini berdiri tegak. Jadi bukan duduk di kursi roda, infus juga nggak terpasang. Pak Komar ini berdiri tegak kayak orang sehat. Padahal semua orang tahu Pak Komar ini sudah lumpuh total dan nggak bisa berjalan tanpa alat bantu. Dan yang membuat Anissa ini ngeri, ternyata di situ Pak Komar ini nggak sendirian. Beliau ini lagi ngobrol dengan 3 orang yang ada di sana. Dan 3 orang itu, mereka semua ini memakai pakaian adat. Pakaian-pakaian yang mereka pakai itu, kalau sekilas dilihat oleh Anissa, kainnya itu semacam kain tenun berwarna gelap, terus dihiasi manik-manik hitam. Dan yang paling menonjol adalah, ada bulu-bulu semacam bulu burung hitam yang menjuntai dari ikat kepala mereka. Dan wajah mereka ini, 3 orang tersebut, itu semacam tertutup bayangan. Tapi Anissa bisa merasakan tatapan tajam dan juga dingin dari mereka ini. Di situ Anissa kaget. Dia sempat berkata dalam batinnya, ini bagaimana bisa Pak Komar keluar dari kamar? Kok nggak ada yang ngawasi? Terus siapa 3 orang ini yang ngobrol dengan Pak Komar? Jadi Anissa juga berpikir, ini rumah sakit kan punya aturan ketat tentang jam besuk. Ini kok bisa ada orang masuk di jam seperti ini? Terus akhirnya Anissa secara otomatis dia tanya ke Pak Komar, Pak Komar, kok Bapak bisa keluar kamar? Kursi rodanya mana, Pak? Terus kok infusnya ini dilepas, Pak? Nisa di situ juga antara marah, tapi dia juga ada perasaan takut. Akhirnya pas itu Nisa ini sudah melangkah maju, tangannya sudah siap untuk membantu Pak Komar, supaya Pak Komar ini kembali ke kamarnya. Tapi pas Anissa mendekat, salah satu dari 3 sosok itu mendongak pelan ke arah Anissa. Meskipun mereka ini wajahnya gelap dan gak seberapa jelas, di sini Anissa merasa mata mereka ini kayak merah menyala. Dan mereka ini menatap ke arah Anissa. Mereka ini senyum, tapi senyumnya itu dingin. Pokoknya senyumnya ini ngeri banget. Terus tiba-tiba bersamaan dengan itu, Anissa langsung bisa mencium aroma amis dan aroma busuk. Secara bersamaan, waktu itu Nisa ini dipanggil oleh temannya. Nisa, ngapain kamu di situ? Nisa sempat kaget. Dia noleh sesaat ke arah temannya yang memanggil dia barusan. Terus pas dia noleh kembali ke tempat Pak Komar dan juga ketiga orang tadi, sosok mereka ini sudah nggak ada lagi. Lorong ini kembali kosong. Dan bau busuk yang tadi tercium, ini juga hilang. Disitulah Anissa ini langsung merasakan darahnya itu kayak surut banget. Kakinya ini lemes nggak bertenaga. Dia mencoba bernafas, tapi dadanya itu terasa sesak. Pandangannya mulai berputar, dan di detik berikutnya, Anissa ini langsung pingsan. Singkatnya di situ Anissa dibantu teman-teman yang lain dibawa ke ruang perawat. Dan ketika sadar, Nisa cerita semua ke teman-temannya. Nah, pada akhirnya teman-temannya ini bilang ke Nisa, pada saat yang bersamaan ketika Nisa ngeliat sosok Pak Komar dengan 3 orang lainnya, temennya ini memastikan bahwa Pak Komar masih berada di kamarnya. Dan Pak Komar ini sama sekali nggak pernah beranjak dari tempat tidurnya. Disitulah Nisa mulai menyadari, dan teman-temannya pun juga mulai paham bahwa Pak Komar ini bukanlah pasien biasa.
pasti ada sesuatu yang masih misterius yang terjadi dalam diri Pak Komar. Jadi setelah kejadian yang dialami oleh Anissa dan juga Erwin bersama Pak Komar itu, cerita tentang pasien aneh bernama Pak Komar ini mulai menyebar seperti wabah di seluruh rumah sakit A ini. Dari mulai petugas OB, cleaning service, perawat, sampai para dokter, semua ini membicarakan keanehan yang terjadi dalam diri Pak Komar. Ya wajar karena belum pernah ada pasien seaneh itu di rumah sakit tersebut. Nah ceritanya suatu siang, beberapa perawat dan juga OB ini lagi berkumpul di ruang perawat. Mereka itu bisik-bisik, mereka membicarakan Pak Komar. Suara mereka itu pelan sebenarnya, karena mereka sebenarnya juga takut membicarakan Pak Komar. Tapi mereka juga ingin tahu, mereka penasaran. Nah terus ada yang bilang, gila ya Pak Komar itu, aku dengar dia bisa jalan loh, padahal kakinya kan lumpuh. Nah, salah satu perawat yang lain bilang, iya itu Nisa sendiri yang lihat. Tapi katanya bukan cuma jalan, dia ini ngobrol sama 3 orang aneh yang mereka ini pakai baju adat. Terus di situ ada perawat lain yang juga bilang, itu katanya Erwin, dia juga lihat Pak Komar makan bunga 7 rupa loh. Itu bunganya dimakan loh. Nah pokoknya di situ mereka semua ini membicarakan tentang Pak Komar. Terus tiba-tiba, pada saat mereka ini asik bergosip membicarakan Pak Komar, sebuah gelas minum yang tadinya ini tergeletak di meja, sekitar 2 meteran lah dari mereka, tiba-tiba gelas ini melayang. Jadi gelas itu bergerak dengan cepat, kecepatannya itu juga aneh, seolah ada tangan yang tak terlihat yang megang gelas ini. Terus semua ngelihat gelas yang melayang ini sambil bengong. Dan detik-detik berikutnya gelas ini terbanting keras ke lantai, pecah berserakan menjadi serpihan tajam. Dan jelas ini adalah hal yang aneh. Di situ mereka panik, mereka saling dorong dan kemudian mereka berlarian keluar ruangan secepat mungkin. Nah, pada akhirnya sejak insiden gelas pecah itu, gak seorang pun petugas medis di rumah sakit ini yang berani lagi membicarakan tentang Pak Komar, apalagi secara terang-terangan. Jadi ketakutan itu akhirnya sudah menancap di benak mereka masing-masing. Dan kira-kira sekitar 2 minggu setelah Pak Komar ini dirawat di sana, keluarga Pak Komar ini meminta supaya pasien dipindahkan ke ruang VIP. Nah, memang permintaan ini cukup aneh, mengingat kondisi Pak Komar itu yang tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Tapi belakangan, Erwin dan perawat-perawat yang lain ini baru menyadari, mereka baru paham, ternyata ada alasan lain di balik pemindahan Pak Komar di ruang VIP ini. Karena ruang VIP ini kondisinya itu lebih terpencil dan jauh dari keramaian. Dan ini nantinya menjadi tempat yang sempurna untuk ritual-ritual aneh yang akan dilakukan oleh keluarga Pak Komar. Dan itu akan dilakukan di setiap malam. Jadi mulai sejak Pak Komar ini dipindahkan di ruang VIP, setiap malam itu ada sebuah mobil mewah yang datang. Dan dari mobil mewah itu turun seorang perempuan tua. Ini nenek-nenek. Jadi nenek-nenek ini adalah dukun khusus yang didatangkan oleh keluarga Pak Komar. Usia beliau itu sekitar 70 tahunan, tapi tubuh beliau itu tegap dan matanya ini tajam. Beliau ini selalu mengenakan kebaya hitam lusuh. Rambutnya ini panjang tergerai sampai sepinggang. Dan rambutnya itu kelihatan putih keabu-abuan dan juga kusut. Nah anehnya nenek ini, dia itu selalu cekeran, dia selalu telanjang kaki. Ketika pertama kali mereka ngelihat sosok nenek-nenek ini, wajahnya itu dipenuhi kerutan dan bibirnya ini selalu merah karena beliau selalu mengunyah sirih. Dan setiap kali perawat perempuan yang berjaga malam, ketika dia berpapasan dengan dukun tua ini di lorong misalnya, itu pasti mereka semua ini akan gemetar ketakutan. Karena aura nenek tua ini kuat banget, seolah membawa hawa yang aneh. Jadi di situ nggak ada yang berani menatap mata si nenek-nenek ini langsung. Dan ceritanya suatu malam, Erwin dan salah satu temennya sesama perawat namanya Rizal, dia ini dimintain tolong oleh salah satu anak Pak Komar. Nah permintaan ini disertai dengan tawaran uang yang cukup menggiurkan, pokoknya nominalnya lumayan lah. Di situ meskipun firasat Erwin ini sudah mulai merasa nggak enak, tapi karena faktor kebutuhan dan rasa ingin tahu yang tinggi, akhirnya membuat Erwin ini menerima tawaran tersebut. Nah Erwin dan Rizal ini akhirnya diminta tolong untuk datang ke kamar Pak Komar. Nah, di dalam kamar ini ternyata sudah ada dukun nenek tua itu dan ada 2 orang anak Pak Komar. Udara di dalam kamar itu memang terasa aneh. Ditambah lagi sudah dipenuhi dengan aroma kemenyan dan juga aroma bunga yang menusuk sekali. Terus bercampur dengan aroma amis yang semakin pekat. Jadi Erwin dan Rizal ini nggak tahu itu bau apa, rasanya ini mual banget. Di situ salah satu anak Pak Komar ini bilang, Mas Erwin, Mas Rizal,
ini tolong pegang kain putih ini ya Mas. Tolong kain ini jangan sampai menyentuh tubuh Bapak. Jadi di situ ternyata tugas Erwin dan Rizal ini, mereka harus memegang kain putih itu, dan mereka harus membentangkan kain itu terus dilayangkan sekitar 1 meter di atas tubuh Pak Komar. Nah, kain itu intinya harus tetap melayang di atas tubuh Pak Komar, nggak boleh menyentuh sedikit pun kulit Pak Komar. Akhirnya ritual ini pun dimulai. Dukun nenek tadi ini berdiri persis di samping ranjang, matanya itu mulai terpejam dan bibirnya ini mulai komat kamit membacakan mantra. Suara si nenek-nenek ini awalnya cuma menggumam pelan, terus perlahan suaranya ini naik menjadi dengusan kemarahan, diselingi juga dengan semacam desisan yang menyeramkan. Nah, wajah si nenek-nenek ini mulai mengernyitkan dahi, dan yang menjijikkan adalah air ludah merah bekas sirih dari mulutnya itu, ini mulai menyembur-nyembur. Jadi secara cepat, cipratan ludah bercampur noda merah sirih itu nyiprat di lantai, dan bahkan sedikit mengenai tangan Erwin dan Rizal. Pemandangan itu benar-benar pemandangan yang menjijikkan sekali, sekaligus membuat Erwin ini ngeri. Pada saat mantra-mantra ini dirapalkan secara keras, Erwin tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Kain putih yang ada di tangannya itu, ini mulai terasa berat. Jadi seolah ada sesuatu yang menekan dari bawah. Dan yang paling mengerikan, mereka ini merasakan kalau tubuh Pak Komar di bawah kain itu, ini kayak melayang pelan. Jadi rasanya kayak ada energi yang tidak terlihat, yang mengangkat tubuh Pak Komar. Yang akhirnya membuat kain yang mereka pegang itu ikut terangkat sedikit. Jadi persis di atas tubuh Pak Komar itu, ada sosok yang melayang, yang menarik kain tersebut. Akhirnya di situ Rizal dan Erwin ini mulai mengeluarkan keringat dingin. Di situ mereka saling pandang, mata mereka ini seolah ngasih kode ke satu sama lain. Dan nggak berhenti di situ, tiba-tiba di tengah kain putih yang bersih itu muncul bercak-bercak merah kecoklatan. Nah, semakin lama bercak-bercak merah ini semakin banyak dan membentuk noda-noda kayak darah kering. Dan nggak hanya itu, tiba-tiba ada bau amis yang sebelumnya tercium samar-samar, ini berubah jadi sangat kuat sekali menusuk hidung mereka. Terus dukun tua ini itu terus meracau, terus merapalkan mantra. Suaranya ini semakin keras dan semakin menyeramkan. Dari yang awalnya ini komat kamit, suaranya itu berubah menjadi dengusan yang dalam. Kayak orang ngorok, tapi ngoroknya itu seperti ngorok yang tersiksa. Wok, wok. Erwin yang mendengar suara itu, dia membayangkan, ini bukan suara manusia, ini bukan suara manusia. Tapi Erwin tetap memandang ke depan ke arah Rizal. Rizal pun juga gitu, dia ketakutan sekali. Nah, keanehan lainnya, lampu kamar ini ikut bereaksi. Cahaya lampu ini mulai berkedip-kedip tak beraturan, dan setelah meredup ini terang lagi lampunya. Seolah-olah ada energi besar yang berbenturan di dalam ruangan. Jadi suasana waktu itu semakin kacau. Kayak ada semacam energi besar yang muncul. Erwin ini merasakan seluruh tubuhnya itu lemes, kepalanya mulai pusing, dan nafasnya ini mulai tersengal-sengal. Tapi dia berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Dan tangan Erwin dan Rizal ini masih mencengkram kain putih yang mulai terasa kayak beban berat itu. Rizal yang ada di seberang Erwin persis, ini juga kelihatan pucat, matanya semakin melotot. Dan sekitar 10 menit ritual ini berlangsung, akhirnya dukun tua itu mengakhiri mantranya dengan sebuah teriakan yang aneh. Dan anehnya, lampu ini kembali stabil, lampu kembali normal. Suara grog-grog yang tadi didengar ini juga mulai berhenti, dan bau amis ini juga mulai memudar. Tubuh Pak Komar ini kembali tergeletak di ranjang. Dan kain putih yang ada di tangan Erwin ini kembali terasa enteng. Dan begitu ritual ini selesai, Erwin langsung melepas kain putih itu dan dia langsung berlari keluar kamar tanpa ngomong sepatah kata pun. Rizal juga ikut menyusul. Napas mereka ini benar-benar ngos-ngosan. Dan ketika mereka ada di luar kamar, salah satu anak Pak Komar ini mendekati Erwin. Wajahnya itu juga kelihatan capek banget. Terus dia bilang ke Erwin, "Mas Erwin, maaf ya Mas Erwin. Ini bagian dari ritual ya Mas, saya juga nggak bisa ngapa-ngapain." Terus kemudian dia menyodorkan 2 amplop berisi uang kepada Rizal dan Erwin. Terus anaknya Pak Komar ini ngomong lagi, "Ini loh Mas, setiap Bapak sakit parah, itu pasti ada ritual yang kayak gini Mas. Ini ritual ini kalau nggak dilakukan, Bapak pasti akan makin tersiksa." Nah di situ Erwin cuma bisa mengangguk. Dia masih shock dan masih ngeri untuk bertanya hal yang banyak. Erwin cuma diam, akhirnya dia cuma mengambil amplop itu dan dia buru-buru pergi. Terus anak Pak Komar ini kemudian kembali lagi masuk ke kamar. Nah pagi itu setelah shift malam yang mencekam dan ritual kain berdarah ini, Erwin pulang kembali ke rumah. Tubuhnya itu lelah banget dan pikirannya ini kalut. Dia langsung merebahkan tubuhnya di ranjang
Dan Erwin berharap supaya dia bisa melupakan semua kengerian yang baru dia lihat tadi. Tapi ternyata tidurnya ini nggak malah membuat Erwin tenang. Dalam tidurnya itu, Erwin ini terseret ke dalam sebuah mimpi yang terasa begitu nyata dan ngeri banget. Dia ini tiba-tiba berada di sebuah hutan yang gelap. Terlihat di hutan ini ada kabut tebal yang menyelimuti setiap pepohonan. Dan di hadapan Erwin itu terhampar sebuah jembatan kayu yang kondisinya ini sudah lapuk. Papan-papan kayunya ini juga berlumut semua. Pokoknya jembatan ini terlihat rapuh banget. Dari kejauhan, Erwin melihat ada sosok muncul di ujung jembatan. Erwin kaget, ternyata yang dilihat ini adalah Pak Komar. Tapi yang dilihat Erwin ini bukan Pak Komar yang biasanya. Tubuh Pak Komar itu kelihatan membengkak dan ditumbuhi bulu-bulu kasar. Kakinya yang dilihat oleh Erwin dari lutut sampai ujung kaki ini berubah menjadi semacam kaki babi hutan yang besar dan kukunya juga tajam-tajam. Pada saat sosok Pak Komar ini jalan di atas jembatan lapuk itu, dia ini sambil mengeluarkan suara kayak babi. Nah, suara yang serak banget, persis kayak dengusan babi hutan yang lagi marah. Suara itu begitu jelas, seolah-olah suara ini langsung terdengar di telinga Erwin, padahal jaraknya juga lumayan jauh. Erwin waktu itu sudah pengen lari, tapi kakinya ini kayak terpaku. Dan sosok Pak Komar dengan tampilan badan dan juga kaki babi yang seperti itu, sosok ini terus melangkah mendekati Erwin. Pada saat sosok Pak Komar ini semakin mendekat ke arah Erwin, Erwin di situ bisa melihat dengan jelas. Dari bibir Pak Komar yang menghitam itu ada 2 taring panjang dan kuning. Jadi taring ini mencuat keluar. Mata Pak Komar pun juga merah menyala. Sosok Pak Komar ini menatap Erwin dengan penuh kebencian yang mendalam. Erwin di situ berusaha teriak. Dia berusaha keras membangunkan dirinya dari mimpi buruknya itu. Tapi suaranya ini kayak tertahan di tenggorokan. Tubuhnya ini kaku. Dia nggak bisa gerak sama sekali. Terus tiba-tiba dari arah kegelapan persis di belakang Pak Komar itu muncul sosok dukun tua itu. Jadi nenek dukun tua ini jalan maju melewati Pak Komar. Terus dia berhenti persis di hadapan Erwin. Sosok dukun nenek tua ini tersenyum ke Erwin, tapi senyumnya itu menyeramkan. Dia ini ketawa. Tapi ketawanya tanpa suara. Dan langsung seketika itu juga si dukun nenek tua itu meludahi wajah Erwin. Cairannya itu kental banget, warnanya merah pekat dan baunya busuk banget. Cairan itu langsung membasahi wajah Erwin. Dan baunya ini bukan cuma bau ludah bercampur sirih, tapi juga ada bau kayak bangkai yang membusuk. Jadi rasanya itu benar-benar menusuk hidung banget. Dan membuat Erwin ini mual. Nah, Erwin langsung spontan mengangkat tangan untuk mengusap wajahnya. Pas tangannya ini menyentuh pipi dan dahinya, Erwin merasakan cairan merah kental itu tercium bau busuk yang benar-benar menyengat. Jadi rasanya itu jijik banget dan ngeri, campur aduk rasanya. Pada saat itulah Erwin ini kebangun dari tidurnya. Nafasnya itu terengah-engah, tubuhnya ini tiba-tiba menggigil. Nah, waktu itu sekitar jam 11 siang Erwin kebangun. Dia merasakan dahinya panas dan bau busuk dari mimpinya itu masih melekat di hidungnya. Ketika dia sentuh wajahnya, nggak ada bercak merah. Tapi kulitnya itu terasa panas banget, badannya meriang. Kepalanya itu berdenyut kencang, terus nafasnya itu terasa berat. Jadi di sini jelas sekali Erwin sakit pada saat itu. Badannya ini meriang, panas tinggi yang luar biasa. Hari itu akhirnya Erwin izin tidak masuk kerja. Dan selama 5 hari berikutnya, Erwin cuma terbaring lemah di tempat tidur. Demamnya itu tinggi, nafasnya juga selalu sesak dan yang paling mengerikan, setiap malam dia ini selalu didatengin dengan sosok-sosok aneh dalam mimpi. Dan kadang-kadang sosok itu juga hadir di kamarnya dalam pandangan yang nyata. Dan selama Erwin ini sakit, Erwin ini terus kebayang-bayang bayangan Pak Komar dan juga dukun nenek tua itu. Erwin merasakan energinya ini semakin terkuras, hari demi hari seperti itu. Jadi seolah ada sesuatu yang menghisap energinya secara perlahan. Di hari ketiga, pada saat Erwin ini sakit, Ajis itu datang menyenguk Erwin. Ajis ini adalah tenaga medis juga, dia juga kerja di rumah sakit A yang sama seperti Erwin. Tapi Ajis ini kerja di bangsal yang berbeda. Di situ Ajis datang membawa buah-buahan dan juga makanan. Raut wajah Ajis ini sudah kelihatan khawatir banget. Ternyata tanpa sepengetahuan Erwin, Ajis ini sudah bicara dengan orang tua Erwin. Karena Ajis tahu bahwa penyakit Erwin ini bukanlah sakit biasa. Ajis melihat perubahan yang aneh pada diri Erwin. Kayak semacam ada aura gelap yang menyelimuti Erwin. Singkatnya, keesokan harinya, Ajis kembali datang ke rumah Erwin. Dia membawa omnya.
Jadi omnya Ajis ini adalah seorang pakar ruqyah dan juga ahli pengobatan Islami. Di situ orang tua Erwin ini menyambut Ajis dan omnya itu dengan wajah yang penuh harap sekali. Mereka berharap Erwin ini bisa sembuh dari sakitnya itu. Di kamar Erwin, omnya Ajis ini mulai proses ruqyah. Dia duduk persis di samping ranjang Erwin, terus tangannya itu memegang kepala Erwin dan mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan apa yang terjadi selanjutnya adalah pengalaman yang gak akan pernah Erwin lupakan seumur hidupnya. Jadi pada saat Om Ajis ini membacakan ayat-ayat suci Al-Quran itu, Erwin merasakan sukmanya ini kayak terlepas dari tubuhnya. Dia bahkan bisa melihat tubuhnya sendiri terbaring lemah di ranjang. Di situ Erwin juga melihat ada sosok Ajis dan omnya yang lagi meruqyah Erwin. Dan ini adalah pengalaman di luar nalar. Tapi kayak terasa nyata banget. Dan dari posisi yang terbang itu, Erwin mulai melihat di sekeliling kamarnya. Dan disitulah yang membuat Erwin ini semakin merinding. Jadi di dinding-dinding kamarnya itu, di tembok-tembok itu, ini banyak banget sosok yang menyeramkan. Mereka semua ini, sosok-sosok yang menyeramkan itu kayak menempel di dinding. Jadi semacam tikus yang kena lem tikus. Mereka ini bergerak-gerak kecil, berusaha melepaskan diri tapi mereka sudah nggak berdaya. Dan sosok ini nggak bisa digambarkan dengan jelas oleh Erwin, tapi bentuknya itu menyerupai manusia dan tampilan-tampilan yang aneh. Tangan mereka ini panjang-panjang dan kukunya juga tajam-tajam. Nah, sosok-sosok yang menempel di dinding ini itu mengeluarkan suara semacam erangan kesakitan. Terus pelan-pelan dari bawah, mereka ini mulai kebakar. Dan yang didengar Erwin, ada suara desisan dan juga dengan pekikan yang melengking yang membuat bulu kuduknya itu merinding. Nah, sosok-sosok ini menggeliat. Terus pelan-pelan mereka ini hancur jadi abu, hilang tak bersisa. Nah, setelah pemandangan horor ini selesai, Erwin itu merasakan tarikan yang kuat sekali dan dalam sekejap, sukmanya ini balik lagi ke badannya. Dia mulai melek, napasnya itu ngos-ngosan, badannya basah kuyup dengan keringat yang dingin. Nah, di situ omnya Ajis ini berhenti membaca-baca sesuatu. Dia menatap Erwin dengan senyum yang tipis, seolah dia tahu semua yang barusan dialami oleh Erwin. Dan fakta yang mengejutkan yang membuat Erwin ini merinding, keesokan paginya ketika Erwin ini bangun, dia ngerasakan sesuatu yang luar biasa sekali. Badannya itu kerasa seger buger, demamnya pun juga hilang, nafasnya juga sudah normal lagi. Jadi kayak sakit 5 hari yang lalu ini cuma mimpi buruk. Dan waktu itu sudah dilewati Erwin begitu saja. Jadi kayak nggak ada apa-apa, badannya langsung sehat. Disitulah Erwin langsung menghubungi omnya Ajis. Dia bilang terima kasih dan juga dia mengucapkan terima kasih ke Ajis. Dan gak lama kemudian siang itu, Ajis ini datang ke rumah Erwin bersama omnya. Terus omnya Ajis ini bawa sebuah toples kaca kecil. Isinya itu semacam tumbukan daun warna hijau tua. Bau daunnya itu seger, tapi ada juga aroma khas yang agak pahit. Belakangan Erwin tahu kalau ternyata itu adalah tumbukan daun bidara dan juga campuran rempah lain yang sudah ditumbuk. Nah, disinilah omnya Ajis itu bilang, Win, kita ini sudah tahu cerita tentang pasien aneh yang ada di rumah sakitmu. Nah, di sini Ajis juga mengiyakan. Ternyata omnya ini mendapat cerita juga dari Ajis. Terus di sini Ajis juga menjelaskan ternyata pas kamu sakit aneh ini, Win, 2 teman kita itu juga mengalami hal yang sama. Rizal dan Anissa ini juga mengalami sakit yang aneh. Nah, di situ Erwin langsung kaget, loh, Anissa, Rizal juga, kok bisa? Nah, Ajis ini menjelaskan bahwa ini semua gara-gara kelakuan pasien Pak Komar itu. Terus omnya juga bilang bahwa Pak Komar ini punya banyak ilmu. Dan dari dukun tua itu, dia ini ternyata sudah berusaha memindahkan ilmu-ilmu dari Pak Komar ke orang lain. Dan Om Ajis juga menambahkan, caranya adalah lewat ritual yang diikuti oleh Erwin dan juga Rizal. Dan juga dengan lewat ramuan-ramuan. Nah, Erwin ingat, pas Pak Komar ini makan bunga 7 rupa, dia juga ingat pas dia pegang kain di atas badan Pak Komar. Tapi untuk ramuan, Erwin berpikir kapan dia minum ramuan. Nah, kata omnya Ajis ini, kalian bertiga, Erwin, Rizal, dan juga Anissa ini tanpa sadar sudah pernah minum ramuan itu. Nggak tahu dicampur dengan minumanmu atau seperti apa, yang jelas kalian ini sudah meminum ramuan-ramuan itu dari dukun tersebut. Nah, ditambah lagi, Erwin dan juga Rizal juga pernah ikut ritual yang dilakukan oleh dukun tersebut. Jadi inilah cara mereka untuk memindahkan ilmu Pak Komar. Tujuannya supaya Pak Komar ini nggak tersiksa lagi dan dia bisa meninggal dengan tenang. Nah, akhirnya disinilah fakta mengerikan pun terbongkar. Ternyata dukun tua itu memang sengaja nyari tumbal untuk menampung ilmu hitam Pak Komar.
Sebenarnya ilmu ini sudah berhasil ditransfer oleh dukun tua itu. Tapi karena Erwin, Rizal, dan Anissa ini nggak punya kemampuan atau nggak punya wadah untuk menerima ilmu-ilmu ini, badan mereka ini memberontak. Energi mereka ini nggak kuat. Makanya dari situlah mereka ini mengalami sakit dengan gejala yang aneh. Nah, dengan ruqyah yang dijalani oleh Erwin, Anissa, dan juga Rizal, insya Allah di situ ilmu yang tadinya sudah masuk ke dalam tubuh mereka ini sudah berhasil dikeluarkan. Disitulah Erwin ini merinding. Ternyata dia ini nyaris jadi wadah untuk ilmu hitam Pak Komar. Dan sebelum pulang, Omnya Ajis ini ngasih toples berisi tumbukan daun itu ke Erwin. Terus dia bilang, Win, ini kalau ada kesempatan, oleskan tumbukan daun ini ke telapak kaki Pak Komar dan juga ke dahinya. Terus sambil ngolesi, kamu bacakan Al-Fatihah. Dan di situ kamu minta pertolongan pada Allah supaya Pak Komar ini dimudahkan jalannya. Ini untuk mengurangi penderitaan Pak Komar, biar ilmunya itu nggak nyari korban lain. Nah, singkat cerita, Erwin pun balik kerja setelah dia sembuh total. Pak Komar waktu itu masih dirawat di ruang VIP. Nah, sebenarnya ada perasaan ragu dan takut dari diri Erwin, tapi dia juga pengen banget nolong Pak Komar. Dia nggak bilang ke anak-anak Pak Komar. Pada suatu malam, pas Erwin ini tugas, dia lihat ada kesempatan di situ. Dan kebetulan dukun tua itu juga nggak ada di kamar Pak Komar. Kebetulan Pak Komar ini juga lagi tidur pules. Jadi dengan jantung yang deg-degan, Erwin ini masuk ke kamar Pak Komar. Dia pura-pura ngecek infus Pak Komar. Tangannya ini mulai gemetaran pas nyentuh kulit Pak Komar. Terus akhirnya cepet-cepet dia buka toples kecil itu. Dia ambil sedikit tumbukan daun ini. Terus dia oleskan ke telapak kaki Pak Komar dan juga ke dahi Pak Komar. Aromanya ini langsung menyebar. Dan aroma inilah yang membuat Erwin ini merasa tenang. Nggak tahu kenapa. Setelah dia mencium aroma tumbukan daun itu, Erwin agak tenang, terus pelan-pelan dia kemudian membacakan Al-Fatihah dan dia minta pertolongan kepada Allah supaya Allah ini memudahkan jalan Pak Komar. Dan setelah selesai, Erwin langsung buru-buru keluar dari kamar Pak Komar. Nafasnya itu lega, tapi badannya ini masih gemetaran. Di situ Erwin berharap semoga nggak ada lagi kejadian serem setelah hari itu. Nah, keesokan harinya sekitar jam 4 sore, Erwin ini dapat telepon dari salah satu perawat. Si temennya ini bilang, Win, Pak Komar minta semua anggota keluarganya ini dipanggil. Jadi nanti kamu selesaikan tugasmu, bla bla bla, dan lain sebagainya. Jadi kayak ada semacam pelimpahan tugas kepada Erwin. Nah, Pak Komar ini katanya juga mau dijaga oleh anak dan istrinya malam itu. Dan harus lengkap. Erwin kaget. Karena Erwin merasa ini aneh banget. Karena biasanya Pak Komar ini nggak pernah ada yang jaga malam. Tapi malam itu, semua anggota keluarga Pak Komar ini harus kumpul. Jadi malam itu ketika Erwin ini kerja, itu rasanya waktu berjalan lambat. Dan sekitar jam 1 dini hari, ada bel panggilan dari kamar Pak Komar. Dan bunyinya itu terasa nyaring banget malam itu. Erwin dan temannya ini langsung gerak cepat ke sana. Dan begitu masuk, mereka lihat semua keluarga Pak Komar ini panik. Nafas Pak Komar ini sudah mulai berhenti. Erwin langsung memanggil dokter jaga dan dokter akhirnya memeriksa kondisi Pak Komar dengan seksama. Dan beberapa detik kemudian, sang dokter ini menghela nafas panjang, beliau menyampaikan bahwa Pak Komar sudah nggak bernyawa lagi. Dan yang membuat Erwin dengan perawat yang lain kaget adalah reaksi dari salah satu anak Pak Komar. Jadi di situ salah satu anak Pak Komar ini bukannya nangis sedih seperti yang lain, anak ini malah menghela nafas panjang, terus dia itu kayak lega dan dia ini berucap, Alhamdulillah. Bapak akhirnya bisa meninggal dengan tenang, dan beliau sudah nggak tersiksa lagi. Dan singkatnya, setelah Pak Komar meninggal, suasana di rumah sakit A itu kembali normal. Jadi normal kayak sedia kala, nggak ada aura-aura yang gelap, pokoknya kembali normal seperti sedia kala. Nah, energi gelap yang menyelimuti bangsal itu, ini seolah ikut pergi bersama Pak Komar. Tapi pengalaman yang Erwin dan juga teman-temannya ini alami, itu masih membekas sampai hari ini. Mereka sadar, ternyata betapa ngerinya ilmu hitam. Dan bagaimana sejatinya ilmu itu ternyata cuma bakal ngasih tempat untuk setan bersemayam di dalam tubuh manusia. Disitulah mereka belajar bahwa perlindungan terbaik ini hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Dan tentu dari pengalaman yang mereka alami ini, mereka mendapat pelajaran yang sangat berharga sekali. Dan cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Erwin kepada Kembara Sunyi, dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetesan air hujan yang jatuh pada dahi, yang mengingat
itu engkau berjalan denganku. Basah wajahmu, basah rambutmu. Aku genggam tanganmu, serta ku peluk di pundakmu. Masih ku rasakan lembut kehangatan